saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali di video kali ini. Dan video ini dibuat karena rusaknya jaringan live streaming kita tadi, sehingga saya pikir ya, daripada saya menunda live streaming saya, maka saya buat video ini ya, saya rekam untuk bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara tetap mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini ya. Sebelum kita mendengarkannya lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan jatuh di tanah hati yang tepat, dapat bertumbuh, berakar, berbuah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pembahasan kita terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 secara menyeluruh, secara utuh. Pembahasannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Kemarin saya bahas ayat yang ke-30, saudara-saudara, dengan tema "Dengan engkau aku berani", ya. Di ayat 30 di situ mengatakan bahwa karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Daud mengatakan aku berani menghadapi gerombolan, aku berani melompati tembok karena dia mengenal siapa Tuhannya. Ya, Daud tahu persis bahwa sumber kekuatannya itu Tuhan, sehingga ungkapan Daud ini merupakan ungkapan yang benar-benar dia rasakan di dalam hidupnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Nah, saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah saya baca secara menyeluruh 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-51, saya mengambil keputusan untuk membahas bagian ini ayat per ayat ya. Saya sudah bahas ayat 30 kemarin, tapi tidak apa-apa. Pada kesempatan ini saya bahas di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kenapa saya lompat ayat yang pertama? Karena ayat yang pertama adalah alasan kenapa Daud mengucap syukur. Alasan mengapa Daud mengeluarkan nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di ayat 1 dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi Daud menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan di ayat 2 sampai ayat yang ke-51 dari 2 Samuel pasal yang ke-22, karena Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Daud merasakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cengkraman para musuhnya, melepaskan Daud dari cengkraman Saul yang dulu mau membunuhnya, dan juga mungkin Absalom anaknya sendiri yang mau mengkudeta kerajaannya, yang mau menghancurkan ayahnya sendiri yaitu Daud. Tetapi Tuhan melepaskan, Tuhan menolong. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 2 dan ayat yang ketiga dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 dikatakan, ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terdapat 2 kalimat menarik yang bisa kita perhatikan di situ. Di ayat 2 dikatakan, ya Tuhan bukit batuku. Di ayat yang ketiga, Allahku, gunung batuku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ya Tuhan bukit batuku, Allahku, gunung batuku adalah kalimat yang bermakna alegoris atau kalimat yang bermakna kiasan, yang artinya bahwa Allah tempat perlindunganku. Daud mengatakan demikian karena Daud mengalami dan merasakan bahwa Tuhan perlindungannya. Pada waktu dia berada dalam kesukaran, berada dalam masalah yang dia hadapi, tekanan yang dia hadapi, dia tahu bahwa berlindung pada Tuhan tempat yang tepat, datang pada Tuhan adalah tempat yang tepat. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-62 di situ saudara-saudara dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, itu yang dikatakan oleh Daud. Seperti Daud, saudara-saudara, yang tahu persis bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan waktu dia berada dalam kesukaran, ya, maka saya dan saudara pun harus menyadari hal itu, saudara-saudara, ya. Semua kita tidak terlepas dari masalah, semua kita tidak terlepas dari tekanan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, dia tahu persis kemana dia harus pergi, ya. Sebagai orang percaya, dia tahu persis kemana dia harus datang dan memohon
kekuatan, saudara-saudara ya. Pastinya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong setiap kita. Allah adalah gunung batu kita. Tuhan adalah bukit batuku, yang berarti Allah adalah tempat perlindungan kita. Jika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan mengalami atau merasakan hal-hal ini. Sekali lagi, jika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan mengalami atau merasakan hal-hal ini. Yang pertama, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, kalau kita berlindung pada Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, saudara-saudara, jika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan mengalami atau merasakan yang namanya, yang pertama, pertolongan Tuhan. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan pasti tolong kita dalam keadaan seperti apapun, dalam situasi seperti apapun. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti tolong setiap kita. Tidak hanya Tuhan menolong Daud pada saat Daud berada dalam kesesakan, tidak hanya sekedar Tuhan tolong Daud pada saat Saul ingin membunuhnya, tapi saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berharap pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, jika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan mengalami yang kedua, mengalami sukacita dan berkat Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 12 dan ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Perhatikan ya, Mazmur 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13, tetapi semua orang yang berlindung padamu, semua orang yang berlindung pada Tuhan, semua orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, Alkitab mengatakan akan bersukacita, mereka akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai. Jadi percayalah bahwa Allah akan menolong setiap kita. Kita akan mengalami sukacita dan berkat Tuhan ya, yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, asalkan kita berlindung pada Tuhan. Yang ketiga, jika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan mengalami dan merasakan yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sering bilang begini, saudara-saudara, kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang di tangan kita. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang yang kita simpan di bank. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang jabatan kita. Kebahagiaan kehidupan tentang penyertaan Tuhan. Apa gunanya saudara punya uang banyak tapi Tuhan tidak menyertai saudara? Lebih baik saudara hidup pas-pasan, hidup jujur, tapi kalau Tuhan menyertai kita, saudara, itu yang luar biasa. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, saudara-saudara, maka kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang, saudara-saudara, Tuhan menyertai kita. Dia Allah kita, saudara-saudara. Dalam kesulitan seperti apapun yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini, percayalah saudara-saudara bahwa Dia Tuhan sumber pertolongan kita. Dia Tuhan yang akan memberikan sukacita dan berkat bagi kita. Ya, Dia akan memberikan kepada kita, atau Dia akan menyertai setiap kita di tengah-tengah kesulitan kita. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita menyadari bahwa tempat perlindungan kita adalah di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir saudara-saudara yang saya mau tambahkan lagi saudara-saudara adalah, karena ini berkaitan dengan ayat 2 sampai ayat yang ke-51, ini berkaitan dengan ucapan syukur Daud, ya, ungkapan syukur Daud kepada Tuhan karena Tuhan telah menolongnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka saya mau tambahkan kepada saudara pada kesempatan hari ini bahwa kita orang Kristen atau orang percaya harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ya, harus bisa bersyukur dalam segala situasi. Tidak hanya sekedar waktu doa kita dijawab lalu kita bilang terima kasih Tuhan. Seperti Daud ini, dia mengalami Tuhan bekerja, Tuhan menolong dia di dalam kesesakan, saudara-saudara. Tapi ketahuilah, kehidupan orang Kristen, saudara-saudara, kehidupan orang percaya, ya, itu harus memahami bahwa
Di dalam segala hal kita harus bisa bersyukur. Tidak hanya sekedar waktu doa kita dijawab. Tidak sekedar pada waktu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita kita rasakan dalam hidup kita, baru kita bersyukur, saudara-saudara. Dalam keadaan apapun kita harus bisa bersyukur. Makanya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 ini merupakan salah satu manifestasi dari orang yang penuh Roh Kudus. Ini salah satu manifestasi dari orang yang dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada kata senantiasa, ada kata segala sesuatu. Kata senantiasa sedang bicara tentang terus menerus. Jadi mengucap syukur itu terus menerus. Lalu kata segala sesuatu itu bicara tentang keadaan atau situasi. Ya, berarti tidak hanya sekedar situasi atau keadaannya baik saja lalu kita bisa bersyukur. Dalam keadaan buruk sekalipun kita orang percaya, kita orang Kristen dituntut untuk tetap mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur itu bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, nanti terserah kita mau mengucap syukur atau tidak, itu terserah kita. Kalau terserah kita, kita mau pada saat doa kita dijawab saja baru kita mengucap syukur. Tapi masalahnya mengucap syukur ini adalah keinginan Tuhan, kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak siapa, saudara perhatikan? Kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita hanya bisa bersyukur pada waktu doa kita dijawab. Waktu doa kita tidak dijawab, kita tidak bisa bersyukur. Ya, bersyukur itu atau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan itu kehendak Bapa, itu keharusan bagi kita orang percaya. Artinya dalam keadaan apapun, susah senang, diberkati, ya, tidak diberkati, dalam hal ini kita mengalami proses-proses Tuhan, tetap mengucap syukur senantiasa. Ya, dengar baik-baik saudara-saudara, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan karena semua hal yang kita alami dalam hidup kita itu milik Tuhan. Alkitab mencatat Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa tidak ada ruang sedikit pun untuk kita bersandar pada diri kita sendiri. Tidak ada ruang sedikit pun, saudara-saudara, untuk kita mau memegahkan diri kita atau memegahkan yang lain. Tidak ada. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia dan semua harus dikembalikan kepada Dia. Amin, saudara. Seperti Daud mengalami pertolongan Tuhan, ya, di dalam kehidupan Daud, maka saya percaya saudara dan saya pun akan mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, sekali lagi Dia akan menolong kita. Kita akan mengalami sukacita dan berkat Tuhan, dan juga kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan menutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui video ini. Tuhan tolong supaya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi semua kami yang mendengarkannya. Hamba berdoa bagi beberapa sahabat yang sudah sempat mengirimkan beban doa tadi di live streaming tapi sempat terputus. Tuhan tolong, hamba berdoa buat Ibu Terasni Hartati dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh anakmu, bahkan sakit penyakit yang anakmu sedang derita, sedang alami sekarang. Hamba percaya Engkau Tuhan sumber penyembuh, Engkau Tuhan sumber segala-galanya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pulihkan, sembuhkanlah anakmu. Karena anakmu mau rujuk ke Surabaya atau Jakarta, Tuhan buka jalan bagi Ibu Terasni Hartati, dan persoalannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa tolong kami semua. Hamba berdoa bagi sahabat-sahabat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat-sahabat yang dalam keadaan mungkin terpuruk, Tuhan angkat mereka kembali. Dalam keadaan yang sulit karena masalah, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih yang berhari ulang tahun, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan satu usia buat mereka. Kayu Yuntawa yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati anakmu, pakai anakmu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Adik Mita juga Tuhan Yesus memberkati yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan kepada mereka tidak kembali dengan sia-sia. Mereka diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya
Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.